Selamat malam, Kak Dina. Selamat malam, maaf ya kalau seandainya agak ramean dikit. Iya, agak apa-apa. Nah, sebelumnya kita kenalan untuk lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sajid, founder dari Rana Kuliah. Selain itu, saya juga top 15 besar Duta Genre Kabupaten Jepara 2020. Pada malam hari ini kedatangan tamu spesial, narasumber spesial dari Duta Genre Kabupaten Nganjuk 2022. Kak Dena Nara bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih ya Kak Farhan atas awal yang cukup membuat kita bangga karena ternyata Kak Farhan ini adalah 15 Duta Genre dan juga founder dari Rana Kuliah. Keren banget sih Kak Farhan. Sebelum itu perkenalkan, nama aku Dinara Selmat Madini Balkis. Alhamdulillah aku diberi amanah sebagai Duta Genre Kabupaten Nganjuk juga. Dan selain itu aku suka sekali untuk ngobrol sama orang, berkomunikasi dan juga sharing. Jadi mungkin pada kesempatan malam ini kita bisa sharing bareng nih Kak Farhan. Iya. Nah, pada malam hari ini kita akan sharing, nah, meraih impian di masa depan. Nah, setiap orang itu memiliki impian masing-masing, betul gak, Kak Denara? Betul Nah, banget. Aku setuju. untuk ya, nah, untuk saat ini impian Kak Denara itu apa sih? Oke, yang pertama tuh Untuk aku ke masa impian dulu ya. Impian itu seperti apa sih gitu? Kalau dari aku, impian itu diibaratkan seperti seorang anak kecil. Pada waktu kita kecil pasti ada aja impian, salah satunya ingin terbang. Bener nggak Kak Farhan? ya, betul. Nah, dari impian kecil aku ingin terbang aja, kemudian anak kecil ini berusaha untuk bagaimana sih cara kita bisa terbang dengan melihat ada banyak burung berterbangan ataupun bertanya ayam itu bisa punya sayap tapi kenapa nggak bisa terbang. Nah dari situ mereka kemudian membuat barang-barang yang dibentukkan seperti sayap seperti itu gampangannya dan mereka Ya. berusaha untuk terbang. Nah itu adalah sebuah impian menurutku. Impian adalah sesuatu hal yang kita rasa apa yang kita butuhkan, kemudian kita usahakan itu. Nah, dari impian ini kemudian akan selalu ada proses-proses untuk menggapainya. Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, ngomong-ngomong soal aku sendiri, eh, impianku akan terus berkembang setiap saat. Dulu banget nih ya, aku ingin banget jadi MC atau moderator, public speaker, seperti itu. Nah, sekecil impian itu kemudian kedua orang tua aku nih sebagai support system tentunya itu membantu aku banget untuk gimana sih caranya aku meraih mimpi itu dengan cara aku ikut berbagai kegiatan, berbagai lomba ataupun organisasi. Nah, dari organisasi kegiatan lomba itu kemudian akhirnya aku bisa meraih impian itu. Apakah akan tetap menjadi sama? Tentu saja akan tetap sama impian itu, namun akan terus berkembang. Dengan apa? Dengan contohnya, ketika aku dewasa nanti, aku tidak hanya yang menjadi public speaker, tapi juga menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana public speaking ataupun apa yang aku ucapkan, apa yang aku berikan kepada orang lain ini akan bermanfaat bagi orang lain juga. Gitu sih Kak Farhan. Kalau dari Kak Farhan sendiri gimana nih? Aku juga pengen tahu dong. Nah, pas saat kecil itu, anak kecil itu biasanya impiannya mungkin akan menjadi dokter, pilot, dan lain-lain. Nah, semakin beranjak dewasa, mungkin bisa semakin spesifik lagi, dan saat kuliah itu akan berubah dan berubah dan berubah lagi. Nah, mungkin kita juga bisa kita menemukan passion terlebih dahulu untuk meraih impian kita. Misal, impian saya waktu saat sekolah SMK itu ingin menjadi konten kreator. Nah, sampai saat ini juga saya juga menjadi seorang konten kreator sekaligus
bisa mendirikan Prana Kuliah ini. Nah, kemudian selang berjalannya waktu kita harus belajar dan belajar bersungguh-sungguh untuk meraih impian yang kita inginkan, gitu Kak. Nah, kemudian kenapa sih sejak kita mulai kecil sampai kita dewasa, mengapa impian kita sering berubah Kak? Oke, kenapa sih impian itu selalu berubah setiap saatnya? Yang pertama adalah tentunya nih pada saat kecil kita hanya dikenalkan dengan yang namanya polisi, dokter, pilot ataupun perawat dan pekerjaan-pekerjaan umum pada dasarnya seperti itu. Kenapa akhirnya pada kecil? Contohnya aku nih, aku sekarang berada di aku mahasiswa hukum. Tapi dulu banget nih waktu masih TK, waktu masih SD kelas 1, aku pengen banget jadi dokter. Itu kenapa? Karena memang kita dikenalkan dengan impian-impian itu sebelum tahu skill dan apa sih yang kita miliki dan kita bisa lakukan itu. Nah, itu kenapa setiap tahun, setiap umur kita akan selalu mengalami perubahan itu. Nah, perubahan itu dibentuk dari adanya kita yang terus menjalani kehidupan. Nah, menjalani kehidupan kemudian kita bisa menemukan problem solving. Nah, dari kita dapat menemukan pemecahan masalah itu, kemudian kita akan meningkatkan critical thinking pada diri kita. Critical thinking itu yang akan membentuk personal branding diri kita, dan kita akan semakin tahu apa sih yang kita punya, apa yang kita miliki, dan akhirnya membentuk sebuah impian baru seperti itu. Nah, apakah impian itu akan tercapai? Tentu saja setiap orang berbeda, tergantung usahanya. Nah, dari critical thinking yang membentuk personal branding itu, kemudian akhirnya orang ini akan berusaha untuk mencapainya. Apakah berhasil atau tidak, itu adalah sebuah usaha yang harus diusahakan gitu sih kalau dari aku, Kak Farhan. Nah, kemudian kan semakin dewasa kita tahu. Nah, untuk meraih impian itu, nah, semisal impiannya ingin menjadi konten kreator Kak, seperti Kak Dinara, di saya sendiri, apakah itu harus belajar konten kreator atau kita harus kuliah kemana atau gimana Kak, menurut Kak? Kalau udah tahu impiannya itu harus dicapai satu tujuan itu, menurut Kak Dinara sebenarnya? Kalau Kalau dari udah aku sendiri ya mungkin aku lebih harus belajar banget dari Kak Farhan, karena sebenarnya menjadi konten kreator itu bukanlah impian aku ya. Kenapa aku suka sharing di Instagram, kemudian di sosial media, karena aku merasa bahwa itu adalah tempat yang cukup untuk kita bisa berbagi. Kita berbagi itu di banyak hal, tidak hanya secara langsung aja, tapi juga secara online, dengan cara kita berbagi inspirasi, kemudian berbagi motivasi dan banyak kawasan lain. Sebenarnya seperti itu. Kalau dari aku, kenapa akhirnya contohnya platform Instagram ini menjadi salah satu wadahku untuk berbagi, adalah karena aku merasa bahwa di Instagram ini bisa nge-engage banyak orang, dan juga banyak orang juga yang tertarik untuk membuka Instagram. That's why aku menggunakan Instagram ini sebagai tempat di mana aku bisa berbagi. Seperti itu sih Kak Farhan, karena kalau aku sendiri, aku belum cukup pantas untuk menjelaskan kenapa sih aku ingin jadi content creator, karena aku memang pada dasarnya bukan orang yang sampai saat ini belum ingin menjadi content creator seperti itu. Tapi untuk menggapai mimpi nih ya, ngomong-ngomong Kak Farhan, kita kan sebagai manusia nih pada dasarnya akan selalu memiliki cita-cita. Gimana sih kita bisa berproses dan juga menggapai impian itu adalah dengan cara aku nemuin 3 hal nih. Yang pertama adalah know ourselves. Kita harus mengetahui diri kita sendiri. Kita tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa, minat kita apa. Kemudian yang kedua adalah kita tingkatkan knowledge kita dalam bentuk wawasan dan juga skill apa yang kita butuhkan untuk mencapai impian itu. Nah, dari knowledge ini kita bisa belajar melalui buku ataupun sekarang media massa, internet, kemudian web-web seperti itu. Dan juga pada titik yang ketiga adalah bagaimana kita dapat merealisasikannya melalui bentuk prestasi ataupun ketika kita join organisasi, dan banyak hal lainnya yang bisa kita ikuti. Nah, dari 3 proses ini, aku yakin dari kalian semua teman-temanku Instagram ini pasti
akan lebih mudah untuk mencapainya. Seperti itu sih. Nah, kan kita kedengaran nggak atau putus-putus suaranya? Iya, gimana? Nah, semisal kita sudah menemukan impian kita, nah, akan tetapi itu nggak disupport oleh lingkungannya, itu seperti apa, Kak? Apakah kita harus terjang impian kita atau cita-cita kita, atau kita stuck di situ aja? Nah, ini perlunya support system sih bagi aku gitu. Jadi setiap orang itu perlu banget someone to talk. Setiap orang itu perlu banget seseorang untuk bisa diajak cerita, seseorang yang mendukung kita. Karena apa? Ketika kita punya seseorang yang mendukung kita, contohnya orang tua kita ya pada dasarnya, nggak usah jauh-jauh teman ataupun mungkin someone yang lebih spesial lagi ya Kak ya. Orang tua kita, ketika mereka mendukung kita, maka akan lebih mudah bagi mindset kita itu untuk mencapainya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita bercerita, kemudian orang tersebut mendukung kita nih Kak, yang ada adalah kita akan lebih berpikir panjang bagaimana caranya agar aku ini bisa menggapai impian itu. Gimana sih caranya agar mimpi ini yang telah didukung sama orang di balik aku ini kemudian bisa jalan dengan sempurna. Namun tenang saja teman-teman, karena mungkin apabila ada impian yang mungkin tidak disetujui oleh orang lain, gimana sih caranya? Yang pertama adalah mungkin kita akan lebih bersahabat dulu sih dengan diri kita, karena sejatinya siapa sih sahabat yang paling penting dan paling bisa mendorong kita untuk maju adalah diri kita sendiri, nggak usah orang lain, diri kita sendiri dan juga orang tua kita. Nah, mungkin banyak sekali kasus di mana ada orang tua yang kurang menyetujui adanya impian anak tersebut. Benar nggak Kak Farhan? Betul sekali, sama dengan saya sendiri, Kak. Nah, dulu pas aku ikut Duta Genre pas tahun 2022 itu nggak disetujui orang tua, dan itu juga nggak lolos seleksi juga pas seleksi tulisnya, dan tahun ini juga ikut lagi, dan aku nggak bilang ke orang tua karena aku khawatir nggak disetujui juga, direstui, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk datang dan ikut seleksi. Alhamdulillah lolos tahap tertulis dan masuk ke grand final. Nah, setelah itu aku langsung baru berbicara ke orang tua gitu, Kak. Jadi untuk ikut duta-duta itu gak disupport, udah menang atau sudah masuk ke grand final itu baru disupport. Menurut Kakak gimana? Oke, jadi kalau aku bisa rangkum ya, kalau dari aku sendiri nih, aku adalah orang yang banyak banget menampung cerita-cerita dari teman-teman. Salah satunya adalah mereka tidak merasa memiliki dukungan atas impiannya gitu. Nah, ya Iya. buktikan saja bahwa impianmu ini akan berujung pada kesuksesan. Gimana caranya? Karena tentu saja nih, bila orang tua berkata ya, kita baiknya juga mengikuti apa saran dari mereka. Namun tidak ada salahnya juga bahwa kita bisa membuktikannya daripada itu. Banyak mungkin dari orang tua yang kurang paham apa yang sebenarnya diinginkan anak, aktualisasi diri seperti apa yang dibutuhkan seorang anak. Nah, ketika orang tua tidak mengetahui seperti itu, kemudian akhirnya adalah anak tidak bisa berkembang. Nah, bagaimana caranya agar anak berkembang adalah bagaimana si anak sendiri ini berusaha agar bagaimana dirinya berkembang. Nah, bagaimana dirinya berkembang adalah dengan membuktikan kesuksesan itu kepada orang tuanya, bahwa kita ini memiliki sebuah cita-cita dan kita bisa merealisasikannya. Nah, dari kita bisa merealisasikan hal tersebut, kemudian akan muncul sebuah keyakinan orang tua kepada kita sih Kak. Kalau dari aku gitu, kita buktikan saja bahwa kita ini mampu dan kita bisa, bahwa pilihan kita ini akan berdampak bagus bagi diri kita, seperti itu. Berarti itu kita harus terlebih dahulu kita buktikan, baru bilang ke orang tua, atau gimana Kak?
suaranya agak kurang jelas, agak macet-macet. Oh ya, ya. Aku ulangi lagi ya Kak. Nah, kita berarti kita harus melakukan beberapa hal yang untuk mewujudkan atau meraih impian tersebut. Nah, setelah kita sukses atau uh, ber, apa, uh, mendapatkan prestasi itu kita orang tua atau gimana? Soalnya beberapa orang itu uh, takut sama orang tuanya untuk meraih impian tersebut, Kak. Kita harus terjang langsung atau kita mematuhi peraturan orang tua, Kak. Soalnya impian orang tua sama impian anak itu biasanya sangatlah berbeda, Kak. Menurut Kak Denera gimana? Oke, terima kasih ya Kak Farhan. Aku udah jelas banget sama apa yang ditanyain sama Kak Farhan. Aku pernah mengalaminya teman-teman, tenang saja. Aku dulu adalah anak dari jurusan IPA nih. Kebetulan aku jurusan IPA karena memang pengen banget jadi dokter pada saat aku masih kecil. Dan mungkin itu yang masih ditanamkan orang tua aku pada saat itu. Karena merasa bahwa ketika kamu masuk IPA, maka akan semakin banyak nih jurusan yang bisa menerima kamu. Seperti itu kan Kak Farhan. Kemudian pada akhirnya aku pindah ke IPS. Nah, kemudian terjadi permasalahan. Kenapa bisa terjadi permasalahan? Karena memang adanya perbedaan perspektif pandang gitu. Kenapa kamu di IPS bisa apa gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadikan pertikaian dalam keluarga dalam beberapa saat ya. Lalu gimana sih caranya aku bisa buktiin kalau misal aku ini udah pindah IPS tapi aku tetap bisa kok menggapai impian aku ya dengan aku mengikuti berbagai lomba. Aku intinya berusaha banget nih, aku pegang, aku ingin membangun kepercayaan kepada orang tua aku bahwa aku tuh mampu berada di sini. Terus akhirnya aku ikut lomba debat, aku ikut lomba-lomba yang lainnya, dan dimana aku berhasil untuk mencapainya. Dan dari keberhasilan ini akhirnya meningkatkan dan juga mendapatkan kepercayaan dari keluargaku, dari orang tuaku, dan juga dari keluarga besarku, karena sebenarnya itu juga impian dari keluarga besarku untuk aku berada di IPA seperti itu. Nah, kalau dari aku seperti itu, tapi kita coba kulik lebih dalam lagi ya Kak ya, terkait ketika kita ingin meraih impian kita namun tidak cocok dengan impian orang tua kita. Yang nomor satu, yang paling penting adalah komunikasi Kak. Karena aku rasa bahwa orang tua kita, jujur aja, kita sebagai anak juga harus menuruti keinginan orang tua. Kita tidak ingin dianggap kita durhaka, kita tidak ingin pilihan kita ternyata salah, seperti itu kan. Dengan cara kita ngobrolin, kalau dari aku sih komunikasi penting banget. Gimana caranya kita bisa ngobrol antara satu sama lain dengan orang tua, gimana sih baiknya kita tanyain dulu ke mereka kenapa ayah dan ibu ingin aku berada di sini, apa yang kalian harapkan dan akan seperti apa aku nanti gitu. Dan juga jelaskan juga contohnya dari Kak Farhan sendiri ya, jelaskan juga kalau seandainya aku ingin berada di sini karena aku mampu untuk meraihnya, dibuktikan dengan beberapa hal yang sudah Kak Farhan lakukan, dan juga nanti kelak aku akan menjadi seperti ini yang tingkat kepuasannya juga sama dengan apa yang orang tua harapkan. Karena pada dasarnya sekarang di era yang semakin berkembang, apalagi 4.0 ya Kak Farhan ya, impian itu banyak sekali. Dan banyak sekali macamnya, banyak sekali jalannya untuk mencapainya, dan juga tidak hanya berkutat pada hal-hal yang memang orang tua kita tahu saja, karena mungkin orang tua dengan kita juga beda zaman. Jadi bagaimana caranya agar kita ini saling memahami satu sama lain bahwa kita berada di zaman yang berbeda, dan harapan kita ini juga bisa menjadi kenyataan dan juga sesukses apa yang mereka harapkan juga, gitu sih Kak Farhan. Soalnya kita sharing season aja ya Kak, sharing season aja. Nah, dari Kak Denara ini prestasinya itu selain Duta Genre apa aja Kak? Waduh, aku agak malu untuk ceritain ini sih sebenarnya, karena gimana ya?
Dan untuk meraih banyak yang itu lebih baik seperti dari, apa, Pak? banyak yang lebih baik dari aku sebenarnya Kak Iya. Farhan. Hmm. Cerita aja ya. Nah, Dulu banget nih ya, ya, dulu aku cerita aja, Kak. melihat dari figur kedua orang tuaku, di mana dulu eh, dari ibuku sendiri adalah penyiar radio dan juga public speaker, MC juga. Dari ayah dulu adalah seorang wartawan. Dari situ aku tertarik banget untuk akhirnya memasuki dunia itu. Dan pada saat kelas 1 SD sih Kak Farhan, aku ikut lomba yang namanya pada saat itu Iya. apa ya? News anchor bahasa Inggris. Itu tuh. Nah Oh, dari news iya, anchor iya. itu aku tertarik banget untuk ikut lomba-lomba seperti public speaking ini. Kemudian pada kelas 2 SD aku ikut lomba Dai Cilik. Nah, dari Dai Cilik kemudian itu menjadi juara pertamaku. Alhamdulillahnya pada saat itu aku menjuarainya. Kemudian aku tertarik lebih dan juga menggeluti dunia storytelling. Nah, storytelling dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa. Ternyata yang paling membuat aku mungkin bisa disebut beruntung juga adalah storytelling menggunakan bahasa Inggris, dan juga aku menekuni itu dari sekolah menengah dasar, SMP, dan juga SMA-nya aku beda nih Kak Farhan, karena aku mencoba untuk ikut debat ini karena aku ingin membuktikan kepada orang tua aku bahwa aku mampu. Nah, dari lomba debat ini kemudian akhirnya aku menggapai impian baru dengan Duta Genre ini, ataupun dengan adanya lomba debat dan lomba LKTI, membuat karya tulis ilmiah. Seperti itu sih Kak Farhan. Kalau dari aku malu sebenarnya karena memang banyak yang lebih baik dari aku gitu. Iya, betul. Nah, untuk lolos duta genre itu seperti apa sih, Kak? Soalnya aku tanya yang Kak Arwan yang duta genre dari Sulawesi, sama kabupaten aku itu untuk seleksinya itu sama, kayak apa ya, di plotting yang menang itu siapa dan yang lolos itu siapa. Apakah di tempat Kak Denara seperti itu atau tidak ya? Oke, aku tadi agak dengar dikit ya. Mungkin aku akan ceritain tahapannya aja ya Kak Farhan, gimana. Kalau di Iya, aku di Kabupaten Nganjuk sendiri ini tahapannya yang pertama ada seleksi berkas. Nah, ketika seleksi berkas iya. masuk, maka ada seleksi secara offline. Nah, seleksi berkasnya ini banyak sekali sebenarnya Kak Farhan, mulai dari pembuatan form, kemudian pembuatan apa ya, banyak banget sih kayak berkas-berkas prestasinya, Iya, kemudian mind mapping itu apa yang bisa kita lakukan selama berada di Duta Genre. Kemudian juga sebelum ikut Duta Genre kita punya Pick R kan Kak Farhan. Nah, Pick R sendiri ini aku bisa mendapatkan apa aja sih, dan kemudian ada juga tahapan online offline-nya. Tahapan offline-nya itu banyak sekali, seperti adanya keaktifan ketika ada pemateri, kemudian ada FGD focus group discussion, kemudian ada penerangan terkait penjelasan terkait adanya mind mapping kita, yaitu presentasi, kemudian studi kasus, dan ada tes sosialisasi juga, dan banyak lagi. Aku agak lupa, tapi intinya banyak sekali tahapannya untuk mencapai akhirnya untuk berada di sana. Karena aku setuju banget dengan tahapan yang semakin banyak akan semakin menyeleksi sumber daya manusia mana yang cocok untuk sebagai figur duta genre sendiri, gitu sih kalau dari aku Farhan. Setelah seleksi berkas dan tes tertulis itu langsung diambil 15 besar atau gimana Kak? Kalau di Kabupaten Nganjuk? Kalau dari Kabupaten Nganjuk sendiri ini yang pertama 25 besar, kemudian diambil 10 besar. Setelah 10 besar, 5 besar, dan 3 besar. Nah, dari 10 besar ini kemudian ada grand final. Nah, di grand final ini ada 2 tes lagi yang masuk ke dalam. Nanti ada yang 5 besar itu nanti ada tes studi kasus, dan yang 3 besar ini ada tes sosialisasi gitu sih. Dan itu langsung ke publik. Berarti seleksinya agak berbeda sekali ya di Kabupaten Jepara. Kalau di Kabupaten Jepara itu pertama seleksi berkas, yang kedua tes tertulis. Setelah tes tertulis itu
pengumuman tesnya itu langsung diambil 15 besar. Nah, 15 besar ini langsung menuju ke grand final gitu, Kak. Oh gitu ya, aku juga ada tes tulis sih, cuman ya memang lumayan banyak, mungkin banyak banget daripada kabupaten di samping-samping aku nih, juga banyak banget tahapan di Kabupaten Nganjuk. Tapi nggak apa-apa kok, aku ngerasa aku enjoy dengan itu gitu. Oh iya, sama, Kak. Nah, kan kemarin aku pernah uh, nah, biasanya tugas duta genre itu ngapain aja sih, Kak? Soalnya aku lihat-lihat di Instagram yang duta genre sekarang itu gak ada apa ya, sosialisasi online atau yang kayak gimana gitu. Nah, aku pernah dengar itu sosialisasinya itu pas ada undangan aja. Kalau di Kabupaten Nganjuk itu seperti apa? Atau secara otodidak sosialisasi atau pas ada undangan aja, Kak? Oke, dari sosialisasi ya, lebih ngomong ke sharing session ya. Jujur aja, mungkin setiap dinas di seluruh Indonesia sama sih kak, kayaknya, karena pasti ada budgeting juga, ada perizinan juga, seperti itu. Kita bisa lihat birokrasi di Indonesia seperti apa, jadi pastinya kita ikutin dari dinas itu seperti apa, dan kita udah dikuat kita mau kemana aja, dan juga mau sosialisasi gimana aja gitu dari dinasnya. Namun bisa banget dari setiap dinas ini untuk meminta kepada dinas nih untuk duta genre ini memberikan materi di dalamnya. Nah, dari itu akhirnya banyak banget kesempatan bagi kita para duta genre ini untuk sharing ke berbagai remaja di Kabupaten Nganjuk. Nah, yang pastinya ada acara yang harus kita ikuti, yaitu namanya roadshow genre milenial. Nah, itu dari BKKBN Jawa Timur. Selain itu pasti ada sosialisasi sendiri. Nah, kalau dari pribadinya masing-masing, biasanya kita pribadi dipanggil untuk jadi pemateri di mana dan di mana. Intinya kayak banyak banget institusi yang mungkin lebih ke personal aja. Ada juga yang ke dinas, ataupun ketika dinas ingin mengadakan event, maka itu jelas sudah dari dinasnya ataupun dari BKKBN Jawa Timurnya sendiri ataupun nasionalnya. Gitu. Nah, yang duta-duta kan ada yang masuk ke 10 besar atau yang lainnya itu nggak, apakah boleh mengisi sosialisasi atau gimana, Kak? Kalau di Kabupaten Nganjuk yang nggak lolos 5 besar atau 3 besar gitu, apakah boleh mengisi sosialisasi atau gimana? Oke, kalau dari kita sih lebih kepada kita menganggap bahwa 25 besar ataupun 50 besar itu adalah duta genre juga. Jadi kita akan selalu melibatkan semua anak duta genre ini untuk bersosialisasi ke banyak masyarakat, ke banyak remaja. Jadi pasti ada waktunya nih. Cuman untuk 3 besar atau 5 besar itu pasti harus juga untuk selalu hadir. Namun yang lainnya juga tetap hadir dengan atas nama duta genre juga. Jadi semua akan mempunyai bagian juga di dalamnya, bukan hanya sebagai menjalankan tupoksi saja, namun juga kita melihat cara pandangnya lebih kepada semua yang telah mengikuti ini tuh udah bagian dari duta genre, udah bagian dari usaha mereka untuk sharing dan juga berbagi kebaikan kepada remaja gitu. Jadi semuanya aja gitu. Oh, berarti beda beda jauh ya, Kak, sama sama di daerahku. Kalau di daerahku itu yang yang juara-juara yang mengisi materi gitu. Nah, selanjutnya aku mau nanya. Nah, semisal kita ikut forum atau komunitas yang ada apa ya, top kids gitu, apakah gimana sih cara apakah kita menghindar atau berdiam di situ untuk apa ya, mental health kita itu down, Kak? Kemarin aku pernah atau beberapa temanku itu pernah ikut
forum forum atau komunitas. Nah, di situ dia itu kayak dibully gitu, Kak. Nah, untuk mengatasi bulian tersebut itu seperti apa, Kak? Oke, jadi pada case-nya ini temannya Kak Farhan ikut satu organisasi untuk bisa mengembangkan diri, justru dia malah mendapat apa ya, abusive di dalamnya gitu ya Kak. Ya, betul. Nah, berarti ini yang harus dipertanyakan adalah bagaimana sistem kerja organisasinya itu, budayanya seperti apa. Tentu saja kalau aku paparan adalah keluar dari sana, karena justru aku merasa bahwa aku tidak akan berkembang di sana, aku akan mengalami berbagai masalah justru di dalamnya, dan itu tidak baik. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi-organisasi seperti ini tuh harus ditingkatkan lagi lah dari budayanya, budaya berkomunikasinya, karena kalau menurut aku organisasi malah justru tidak akan menemukan visi misinya secara jelas, padahal organisasi ini harusnya adalah anggota yang di dalamnya itu diberdayakan dulu baru di luar. Kalau seandainya organisasi ini malah memberdayakan yang di luar, di dalamnya malah tidak diurus, bahkan mengalami berbagai permasalahan, harus ditanyakan seperti apa. Jadi kalau dari aku sih, aku mending keluar aja, karena nggak akan berkembang bagi aku. Dan juga oknum-oknumnya juga harus diatasi, harus diberi pencerahan juga, gitu. Gitu, Kak. Nah, kemarin aku pernah itu membuat video itu tentang promosi ya, Kak. Ada yang komentar dari toko publik atau seorang duta. Nah, duta mana itu nggak aku sepil, itu ada sedikit bulian atau kebencian. Nah, kemudian itu aku coba, setelah itu aku dibantu Mom Erlin. Kenal Mom Erlin, Kak? Nah, aku dibantu Mom Erlin. Nah, kemudian si duta itu di WA sama Mom Erlin itu, Kak. Oke, jadi case-nya ini Nah, untuk mengatasi gitu ya, Kak? apa? Case-nya si duta ini dibully atau ngebully? Si duta ini membuli. Oh, membully gitu ya? Iya. Oke deh. Ini sih agak itu ya, agak tidak sesuai dengan namanya ya. Karena pada Iya, dasarnya dia sudah betul. memiliki nama seperti itu. Ketika mereka sudah menggendong sebuah institusi, hendaknya juga dia bagaimana mencerminkan institusi tersebut dengan tidak melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya itu personality dia seperti apa aslinya. Cuman tolong deh bagi kalian ya yang sudah membawa nama suatu institusi, nama orang gitu, ya dijaga amanatnya, dan juga personality-nya diubah lah. Berarti beliau tidak mencerminkan duta tersebut. Itu sih kalau dari aku, bukan duta aja sih Kak, semua orang juga dia hendaknya juga punya personal branding yang baik gitu. Jangan sampai dia membangun personal branding yang buruk kemudian membuat Mosi tidak percaya terhadap satu nama ini, karena itu akan berpengaruh sekali pada runningnya, jalannya dari institusi itu gitu. Berarti seorang duta kita seperti kakak ini harus apa ya? Harus menjaga image seperti itu, Kak? Atau seperti apa? Kalau dibilang menjaga image lebih tepatnya itu ya, kayak fake banget ya bentuknya kalau menjaga image. Jadi bukan menjaga image sih kalau dari aku, ya kita bagaimana baiknya seorang manusia aja lah Kak, dengan tidak tidak Ya. melontarkan hal-hal yang buruk kepada seseorang, ataupun berbagi sesuatu yang buruk juga ke seseorang, ataupun ke banyak pihak. Karena memang semua orang aja lah nggak berhak juga untuk mencaci orang lain gitu. Nah, aku mau nanya kembali, gimana sih Kak? Untuk kan kita sudah memiliki cita-cita akan, nah kita sudah menemukan passionnya, akan tetapi
kita harus apa ya? Harus mematuhi kedua orang tua dan kita nggak dibolehin untuk mewujudkannya. Gimana Kak? Menurut Kak Dinara? Kalau aku kayak yang tadi sih Kak, tadi kan aku juga udah ngejelasin Iya, ya, betul. kalau seandainya uh, nggak nggak match nih antara kedua orang tua kita dan juga kitanya gitu, dengan ya memulai komunikasi lah dengan kedua orang tua. Kalaupun sudah komunikasi tidak menemukan jalan temu ya gimana, kalau dari aku sih harus ada pihak ketiga yang membantu kita, baiknya gimana agar saling terbuka. Dan mungkin aku juga pesan juga kepada orang tua di luar sana, ketika kita sudah berbeda zaman, anak juga memiliki sebuah kebutuhan yang baru yang mungkin berbeda dengan kebutuhan mereka yang lama gitu. Ayo kita saling belajar aja, kita belajar dari kedua orang kita atas kehidupan yang telah dilewati, dan juga orang tua juga belajar terkait zaman yang terus berubah. Nah, ketika zaman ini terus berubah, kemudian akan muncul impian baru, ataupun kalau kita ibaratkan sekarang impian adalah pekerjaan ya, pekerjaan baru, di mana di dalam pekerjaan itu juga dampaknya itu bagus, impactnya bagus, dengan membuktikan. Dan juga kita perlu banget yang namanya itu sih Kak, kalau dari aku apa ya, role model. Nah, kita bisa menunjukkan role model kita itu siapa. Kalau role model kita ini juga bisa berkembang dengan adanya itu. Bahkan kata ayahku nih Kak, kata ayahku justru Iya. zaman sekarang um, pekerja sipil dengan konten kreator itu tuh secara finansial itu lebih tinggi yang pekerja konten kreator ini Kak. Jadi lebih kepada kita melek zaman aja sih Kak gitu. Berarti kita, berarti kita harus apa ya? Mengikuti zamannya begitu Kak? Iya, tentu aja kita harus mengikuti zaman agar kita tidak tertinggal seperti itu. Agar wawasan kita ini semakin maju, semakin jelas kemana arahnya kita. Karena takutnya ketika kita tetap mendalami sesuatu hal yang lama, tentu saja hal lama itu baik. Tapi kita juga harus melihat bagaimana ini akan berjalan dengan baik juga enggak, dengan adanya peminatan bagi masyarakat yang juga terus berkembang gitu. Apakah menjawab Mas Farhan atau mungkin ada yang kurang? Kita sharing aja ya, karena aku juga anak baru nih. Iya. Kak Farhan juga beda sekali. Kita pasti juga, aku nih lebih harus banyak belajar sama Kak Farhan. Iya. Selanjutnya mau tanya-tanya apa lagi ya Kak? Nah, untuk teman-teman yang mau ingin bertanya bisa langsung ke komentar atau di kolom pertanyaan ya teman-teman yang ingin ditanyakan. Nah, selanjutnya kan kita semisal kita kuliah, akan tetapi itu beberapa dosen itu nggak mensupport mahasiswanya, itu gimana Kak? Waduh, Kak Semisal saya belum tahu bagaimana. masih Mbak. Oh ya, sorry. Nah, BTW kuliah di mana Kak Genera? Kebetulan saya kuliah di Universitas 11 Maret, Fakultas Hukum Kak. Jurusan apa Kak? Ambil jurusan apa? Komunikasi atau apa? Gimana Kak? Nggak dengar. Ngambil jurusan apa Kak? Kebetulan Program studi. Program studi ilmu hukum. Dikit belajar hukum-hukum gitu Kak? Iya. Mau cita-citanya setelah kuliah itu apa Kak? Impiannya?
impian setelah Cita-citanya ada lulus kuliah? cita-citanya ada plan 1, plan 2, plan Pak Supir juga ada Kak gitu. Karena kita juga melihat perkembangan sama juga. Kebetulan kenapa aku ambil Oh iya, iya. ada beberapa ini sih Kak, ada beberapa pekerjaan yang dimana tidak bisa diambil atau di take over sama fakultas lain, sedangkan fakultas kita itu bisa men-take over pekerjaan lain. Jadi kayaknya banyak juga yang ingin aku kejar dari adanya fakultas hukum ini gitu. Jadi kita lihat saja nanti akan seperti apa dunia gitu. Baru saya akan menentukan akan ambil Oh plan iya. 1, plan 2, plan 3 gitu. Nah, kan ini mengikuti perkembangan zaman. Nah, pastinya ada AI yang menggantikan pekerjaan manusia. Nah, bagaimana sih pendapat Kak Denara terkait AI yang menggantikan pekerjaan manusia, Kak? Pendapatnya seperti apa? Oke, pendapatnya tentang AI yang menggantikan pekerjaan manusia adalah Iya, AI dibentuk oleh manusia. Nah, berarti adalah kita punya manusia. pekerjaan baru nih, membuat AI ini tuh lebih lebih canggih, Iya. lebih maju. Dengan AI ini tuh diperlukan dan juga diperuntukkan bagi masyarakat luas dan dibentuk juga oleh masyarakat sendiri. Jadi kita ya sudah, kita bangun AI-nya saja, kita buka platform yang bisa membantu pekerjaan manusia lebih cepat gitu. Contohnya nih, kalau aku ada di badan hukum, berarti gimana caranya aku bisa membangun sebuah web yang bisa membantu masyarakat ini untuk menemukan solusi hukum gitu. Nah, semisal kita kan udah ada AI banyak sekali, mulai dari ChatGPT, terus ada AI yang ngedit video, dan nah begitu banyaknya AI itu, nah beberapa anak muda itu malas untuk berpikir atau berkembang untuk mengasah skillnya dalam dunia tersebut, Kak. Nah, menurut Kak Denera seperti apa? Oke, males berkembang ya. Males Iya, berkembang. Dan karena sudah ada AI. emang itu sih yang menjadi permasalahan. Sebenarnya Kak, lagi ramai benar. Iya, Nah, emang itu sih yang menjadi persoalan kita, persoalan yang lagi menjadi apa ya, booming-boomingnya di generasi kita saat ini, karena adanya kemalasan itu dipicu dengan adanya perkembangan zaman yang semakin pesat, banyak banyak hal yang dapat membantu mereka em, menjadi lebih malas seperti itu ya. Bagaimana lebih kepada lingkungan saja Kak gitu, karena kita sebagai teman sebaya tetap mengusahakan bagaimana kita tuh akan terus mengembangkan diri kita secara fisik ataupun secara psikologis juga. Namun hal tersebut juga dipicu dengan adanya golongan circle sekitar, dorongan orang tua, dorongan teman-teman sebaya ataupun dari keluarga. Jadi lebih kepada bagaimana keluarga ini tetap memberdayakan anak tersebut, tetap mengajarkan gimana sih caranya agar sebagai remaja ini, walaupun ada perkembangan zaman yang terus maju, arus zaman yang terus maju, kalian akan tetap berada pada arus itu, tapi tidak melupakan bahwa kalian juga harus berkembang dengan itu. Bukan menggunakan alat yang membuat dia berkembang, namun bagaimana dia membentuk alat itu sendiri gitu sih. Mungkin agak rumit ya untuk dipahami, tapi mungkin iya itu bisa betul. membantu teman-teman berpikir lebih panjang dari omonganku sendiri nih gitu. Iya. Nah, kan biasanya anak muda ini ingin cepat instan, ingin kayaknya cepat instan. Akan tetapi anak muda ini itu nggak ingin berusaha dan bermalas-malasan dan nggak ingin upgrade skill. Nah, bagaimana sih untuk mengatasi untuk anak muda yang ingin kayaknya ingin instan atau suksesnya ingin instan, seperti apa, Kak? Ya, kita mengingatkan sajalah, kesuksesan itu tidak simpel, kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan cuma-cuma, Iya. tidak bisa diraih dengan
uang, tidak bisa dengan orang dalam. Walaupun kamu masuk ke dalamnya, kalau kamu tidak punya value, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa juga di dalamnya. Jadi buat teman-teman, ayolah kita terbuka, kita harus meningkatkan diri kita, karena tidak ada yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri gitu. Kecuali kalau seandainya kamu secara finansial mampu, kamu ada orang dalam dan kamu punya skill. Anggap saja kita hilangkan materi dan juga orang dalam itu, karena kamu punya skill gitu. At least kamu punya skill aja lah teman-teman. Faktanya ya Kak, kita membahas fakta gitu. Iya. Suaranya putus-putus, Kak. Lanjut. Oh maaf ya Kak, dari tadi atau baru? Yang baru. Fakta. Bagian fakta. Oh ya, intinya pada faktanya seperti itu. Dunia ini akan terus berkembang, dunia ini akan terus pelik. Maka semakin banyak orang yang menggunakan materinya, akan semakin banyak orang yang menggunakan orang dalamnya. At least ketika kita tidak punya itu, kita harus meningkatkan skill kita. Karena ketika kita memiliki skill, kita memiliki value, maka akan semakin banyak orang yang melihat ke arah kita. Gitu. Nah, mengapa sih seseorang atau anak muda yang ingin menuju impiannya untuk masa depan, nah, itu diiringi dengan rintangan dan halangan. Nah, bagaimana sih kita harus melalui rintangan dan halangan tersebut, Kak? Supaya kita harus harus tetap semangat untuk meraih impian tersebut, gitu. Pada dasarnya, ketika ada orang memberikan motivasi ini, tidak akan masuk apabila kita tidak memiliki motivasi sendiri, Kak. Ingat ya, Kak, karena banyak dari orang anak-anak ya yang kemudian datang ke sebuah acara motivasi untuk diberikan motivasi, padahal dirinya sendiri nggak punya motivasi. Itu yang perlu dipertanyakan, karena itu akan keluar sendiri dari telinga kiri, Kak. Nggak akan maju, nggak akan berkembang. Gimana sih kalau seandainya anak muda ini punya rintangan? Tentu saja dalam kehidupan itu pasti banyak sekali rintangan. Namun kita harus berpegang teguh dalam tujuan kita. Ketika kita berpegang teguh, maka kita akan semakin banyak usaha-usaha itu yang terrealisasikan. Pun ketika mengalami sebuah masalah, menghadapi sebuah masalah, akan semakin banyak cara untuk mengatasinya. Contohnya, ketika dia udah lelah banget dengan usahanya ini, kalau nggak berhasil ya kita bisa istirahat dulu, kita bisa meromantisasi kegagalan dan juga kecapean kita ini dengan cara kita menikmati kita dulu kita mengambil kesimpulan dari kenapa sih kita bisa gagal. Terus kita contohnya kalau aku ya Kak, aku gagal, aku me time, aku keluar kota bahkan agar pemikiranku ini akan lebih fresh. Kenapa sih aku bisa gagal? Gimana sih caranya agar aku ini tidak gagal lagi? Terus bagaimana kita lebih memahami emosional kita. Dari kita bisa memahami kita sendiri dulu nih, akan semakin mudah bagi kita untuk kembali bangkit untuk meraih apa yang kita impikan dengan cara ya 3 hal ini. Dengan yang pertama mengenali diri kamu sendiri, kemudian meningkatkan wawasan, dan yang ketiga adalah mengimplementasikannya dengan mengikuti organisasi dan juga perlombaan. Pun dengan bekerja juga seperti itu Kak. Jadi aku rasa dengan kita tetap berpegang teguh pada impian kita dan juga apa yang kita miliki, akan semakin mudah juga bagi kita untuk mencapainya dengan struggling itu yang akan dihadapi dengan setiap orang juga punya cara sendiri untuk menghadapinya gitu. Selanjutnya itu kita kan sudah memiliki berpegang teguh dengan impian kita. Nah, akan tetapi ada salah satu teman kita yang menggoyahkan impian kita. Nah, misal impiannya itu ingin menjadi ingin menjadi ketua organisasi. Nah, akan tetapi si teman ini itu menggoyahkan, ngapain sih ingin menjadi ketua organisasi? Nah, untuk mengatasi teman ini itu seperti apa Kak? Yang menggoyahkan impian kita gitu. Kalau dari aku ya, aku tidak akan mengatasi orang yang berkata apapun kepada kita. Aku nggak akan mengatasi orang yang berkata seburuk apapun kepada kita, ataupun mengajak orang lain untuk
menggoyahkan keinginan kita, karena ketika orang lain ini tergoyahkan berarti harus dipertanyakan impian itu benar-benar dia impikan atau tidak. Karena ketika dia benar-benar mengimpikan itu, maka dia akan gimana ya, akan menghapuskan segala omongan orang di luar sana dan juga tetap berusaha untuk menggapai impian itu. Jadi gimana kita bisa teguh pada pendirian kita, kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa impian ini tuh berharga bagi kita dan juga bisa membawa kita untuk lebih dari dia. Karena aku, kalau dari aku sih, aku nggak bakal dengerin omongan orang seperti itu, karena semakin tinggi pohon maka akan semakin kuat juga anginnya gitu. Orang lain akan terus berucap seperti itu, kita mengatasi seperti apa, akan muncul orang baru yang seperti itu. Jadi lebih kepada diri kita sendiri, Kak. Bagaimana kita menguatkan ranting pohon itu, bagaimana kita menguatkan kayu itu dengan memupuknya gitu. 9 menit lagi kita akan sudah 1 jam. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar atau di kolom pertanyaan sebelum kita akhiri diskusi pada malam hari ini. Nah, selanjutnya kita membahas apa lagi ya, Kak? Bebas, Kak Farhan mau tanya-tanya apa lagi, lebih personal juga nggak apa-apa, bebas lah pokoknya mah. Oh ya. Nah, gimana sih untuk teman-teman yang belum menemukan passionnya? Nah, caranya untuk menemukan passionnya itu seperti apa, Kak? Apakah dari hobinya atau kesukaannya atau seperti apa, Kak? Ya benar, itu tadi Kak Farhan. Dari hobinya, dari kesukaannya, namun perlu kita ingat bisa jadi apa yang kita minati itu tidak sesuai dengan skill kita, namun itu semua akan menjadi sama apabila apa yang kita minati ini kita usahakan, kita terus latih, kita terus maju, maka akan sama dengan skill orang lain. Jadi kita lahir dengan bakat kita. Nah, ada juga yang lahir dengan bakat, ada juga yang lahir dengan bakat yang tidak spesifik seperti orang ini. Tapi mereka akan bisa sama ketika anak yang memiliki bakat ini tidak mengusahakannya, berbeda dengan orang yang punya minat dan juga mengusahakannya. Jadi ketika dia sudah mengusahakan itu, memiliki minat itu dan diusahakan, maka akan timbullah kesuksesan pada dirinya. Karena dia berhasil untuk menggapainya dengan cara menekuni minat itu gitu. Tetap bisa sukses. Semua orang itu bisa menemukan bakatnya, semua orang itu bisa menemukan keahliannya dengan cara dia mengenali dulu dirinya siapa, gitu sih Kak. Nah, kan mau cerita sedikit. Nah, pas setelah lulus sekolah itu kan impian aku itu ingin kuliah di luar negeri. Nah, itu udah daftar beasiswa dan kayaknya lolos juga, akan tetapi dari orang tua itu nggak dibolehin. Nah, akhirnya itu kuliah yang deket-deket rumah, dan pas semester 1 pas masuk kuliah itu aku ikut apa ya, prodinya teknik informatika. Nah, pas saat semester 2 itu sudah menemukan passionnya itu di desain. Nah, bagaimana sih kita apa ya, untuk biar sepadan antara passion kita dengan program studi yang kita jalankan. Nah, bagaimana, Kak? Waduh, jujur Kak Farhan, aku nggak paham teknik informatika itu membahas apa dan juga dari desain itu seperti apa. Tapi yang aku tahu ya nih, kalau passionnya contohnya di desain, kemudian masuk teknik informatika itu sebenarnya kayak itu sih, kayak studinya ayahku sebenarnya. Cuman aku kurang teknik informatika itu seperti apa. Tapi yang bisa aku tahu bagaimana kita bisa merelevankan. Nah, dari desain ini kan ada nih
kalau nggak salah desain komunikasi visual di kafe ini itu ada yang melalui media internet ataupun penggunaan laptop contohnya. Nah, teknik informatika mungkin juga seperti itu Kak Farhan, aku juga nggak kurang tahu ya sebenarnya. Jadi kalau dari aku sih Eh, gimana Kak Farhan, aku bingung nih. intinya intinya itu passion kita itu berbeda dengan jurusan kita, Kak. Nah, untuk merelevankan itu seperti apa, Kak? Oke, passionnya beda dengan jurusan kita. Ya, Kita bisa merelevansikan dan juga tidak usah direlevansikan. Kita relevankan dulu ya. Kalau kita relevankan ya, antara passion dan juga jurusan yang kita berbeda, kita bisa menemukan dua hal dari kesamaan itu. Ketika kita akan terus meningkatkan critical thinking kita, maka akan menemukan kesamaan dari itu. Contohnya nih, kalau semisal dia ini masuk ke dalam fakultas hukum, ya contohnya ya. Namun dia passionnya ini ya, sih dalam bidang manajemen keuangan dan seperti itu. Bisa nggak sih disamain? Bisa banget. Contohnya adalah ketika dia membuka apa ya, konsultan hukum. Nah, dari konsultan hukum ini kan dia bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dengan dia memanajemen keuangan dari adanya konsultan itu. Nah, dari situ kita bisa menemukan relevansinya. Namun juga tidak usah direlevansikan agar kalian punya dua skill yang berbeda. Jadi kalian bisa menggunakan dua skill kalian. Kalau dari aku sih justru kalau dua skill yang berbeda ini dapat membantu kalian. Contohnya ketika kalian mungkin kurang dalam skill yang pertama, kurang dari jurusan yang pertama, maka kalian bisa menggunakan skill kalian yang kedua gitu. Dan di dunia ini, di masa ini banyak sekali perusahaan yang tidak relevan dengan adanya jurusan kalian. Jadi tenang saja, di dunia ini utamanya Indonesia, especially Indonesia ini banyak sekali pekerjaan yang menawarkannya tidak harus dengan jurusan yang sama. Yang penting skillnya. Kalau aku lihat sekarang nih semakin maju, dunia semakin maju nih, yang diperlukan itu skillnya Kak. Gitu. ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman dari Alden itu, kenapa sih kita harus melatih skill? Nah, jika pada akhirnya kita kalah dengan orang yang beruang atau orang dalam, Kak. Nah, menurut Kak Denara bagaimana? Pertanyaannya sebenarnya agak rancu ya. Kenapa kita harus melatih skill kita jika pada akhirnya kita kalah? Pada akhirnya kita kalah sama yang beruang dan orang dalam. Teman-teman, yang perlu kita ingat adalah dunia ini tidak sejahat itu. Dunia ini tuh masih banyak tempat yang menerima orang-orang yang memiliki skill kecakapan daripada orang yang memiliki materi dan juga orang dalam. Kalau misal nih sebuah perusahaan menerima orang-orang yang memiliki materi dan juga memiliki orang dalam, maka akan rusak perusahaan itu karena mereka yang diterima itu belum tentu memiliki skill. Tapi kalian yang memiliki skill pasti akan bisa mengembangkan perusahaan itu. Ataupun bagi kalian yang tidak ingin bekerja sebagai di bawah gitu atau disuruh orang lain, ya kalian bangun usaha kalian sendiri, karena dari skill kalian sendiri itu akan menciptakan usaha baru, peluang baru bagi diri kalian sendiri dan juga orang lain. Jadi itu semakin berputarnya roda zaman ini tuh, materi, uang, orang dalam itu adalah persoalan yang bisa dibedakan dan juga bisa ditepis gitu. Sebenarnya karena aku juga belum ada di sana ya, belum ada di ranah sana, tapi Iya. dari banyak orang juga, orang yang memiliki skill yang bagus dan benar-benar meningkatkannya ya Kak Farhan ya, bukan hanya punya skill tapi tidak ditujukan. Jadi kita harus menunjukkan kepada orang lain kalau kita tuh mampu dan bisa dan punya skill itu, gitu sih Kak Farhan. Nah, kan setelah lulus kan kebanyakan di Indonesia ini banyak wisuda atau wisudawan yang pengangguran. Nah, untuk mengatasi hal tersebut seperti apa, Kak? Bisa diulangi nggak Kak Farhan? Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali pengangguran yang
yang S1. Nah, untuk mengatasi itu seperti apa? Nah, kan banyak juga nih pengangguran yang ternyata sudah sarjana seperti itu ya. Kita bisa lihat nih, Iya. apakah ketika dia melangkah menuju hal yang lebih tinggi lagi, mereka ini kemudian punya punya ijazah. Apakah ijazah itu berguna? Tentu saja berguna, tapi yang utama adalah skill, teman-teman. Jadi ketika kalian punya ijazah, namun ketika masa pada proses pemilihan kalian tidak memiliki skill, kalian juga akan menganggur, teman-teman. Makanya dari itu, ketika kita berada di bangku perkuliahan, tidak hanya ijazah saja yang kita perlukan, namun juga skill kita mengikuti berbagai organisasi, magang, dan juga mungkin kita juga dapat meningkatkan nilai-nilai kita seperti itu. Nah, tadi ini aku baca nih ada yang bilang kalau skill dan juga orang dalam perlu. Nah, kita bisa membangun relasi atau mungkin yang bisa disebut orang dalam itu dengan cara kita ketika kita memiliki skill yang bagus, kita memiliki kemampuan itu, maka akan semakin banyak juga orang yang trust ke kita, semakin banyak juga orang yang percaya kepada kita, dan pada akhirnya akan semakin banyak orang yang merekrut kita. Nah, yang dimaksud dari orang dalam itu seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kalian memang punya tempat yang cukup dan kemudian ada orang yang ingin mewadahi tempat kalian, itu yang dimaksud orang dalam pada kenyataannya seperti itu ya, teman-teman. Di luar banyaknya orang dalam yang mungkin tidak melihat dari skill, yang utama adalah mindset sih, Kak. Berarti kita harus membangun mindset terlebih dahulu, begitu Kak? Iya, tentu saja seperti itu, Kak. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, langsung tanyakan pertanyaannya, bisa di kolom komentar atau di kolom pertanyaan ya. Nah, selanjutnya gimana sih kita membangun mindset tersebut, Kak? Gimana cara membangun mindset ya, Kak? Kalau dari membangun mindset adalah yang utama tadi, Kak, yang aku jelasin tadi, kita harus mengenali diri kita siapa dulu gitu. Kita harus berpegang teguh terhadap usaha kita, dan dengan kita memiliki critical thinking yang bagus, kemudian kita bisa menganalisis segala pergerakan zaman dan juga diri kita bisa berjalan sepanjang apa, kemudian kita akan bisa membangun sebuah mindset itu. Mindset itu terbentuk dari adanya usaha dan juga perjalanan hidup yang telah kita lalui. Sebanyak apapun kita melangkah, apabila kita tidak mengambil kesimpulan dan juga arti, maka tidak akan terbentuk sebuah mindset itu. Jadi kita harus set mindset itu, kita harus menciptakan dan juga berpegang teguh terhadap mindset itu sebelum kita melangkah. Karena ketika kita tidak punya mindset, kita tidak punya pendirian, maka akan semakin gampang tergoyah diri kita terhadap cita-cita yang ingin kita capai. Gitu sih, Kak. Oke, ini kita sudah ngobrol selama 1 jam lebih. Nah, selanjutnya kita akan sesi foto bersama untuk dokumentasi, gitu Kak. Tuh, 2, 3. Oke, nah apakah ada pesan terakhir untuk teman-teman pada malam hari ini, Kak? Oke. Pesan-pesan untuk bukan anak pesannya, muda. lebih kepada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah teman-teman, memang capek kok untuk kita melangkah, memang capek sekali untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Namun tenang saja, di balik hujan pasti ada pelangi. Tentu saja sebelum ada pelangi harus ada matahari terlebih dahulu. Jadi kita harus mencerahkan impian kita dulu, kita harus meromantisasi impian kita dan proses kita. Maka ketika proses itu telah sempurna, berjalan dengan sempurna, maka kalian akan
menciptakan sebuah pelangi itu, kalian akan menciptakan sebuah senyuman bagi diri kalian dan juga orang lain. Jangan lupa bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu teman-teman. Jadi kita harus tetap berusaha dan kita akan berusaha bersama, kita akan grow up together, dan maka kita akan membangun sebuah cerita di baliknya gitu. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini Kak Denara yang sudah membagikan motivasi sekaligus materi-materi yang luar biasa, sharing yang spesial pada malam hari ini. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian untuk Kak Denara. Terima kasih ya Kak Farhan udah memberikan wadah untuk kita bisa sharing pada malam ini, dan juga buat teman-teman juga tetap semangat ya. Terima kasih Kak Farhan, atau mungkin aku bisa terlebih dahulu ya Kak Farhan. Iya, ya terima kasih juga Kak Denara.